Tentu ini jangan sampai dijawab oleh orang oknum yang ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu nanti jawabannya juga palsu, oke? Ini saya tujukan kepada oknum mahasiswa-mahasiswa hukum, ya. Kalau jika hasil visum kedua jauh berbeda dengan hasil visum pertama, apakah tim dokter forensik visum pertama bisa dijadikan tersangka dan pasal berapa? Kalau itu benar, bakal rame nih bursa calon tersangka terkait penembakan polisi. Berbagai gosip tentang siapa yang bakal calon tersangka. Ya, kalau prediksi saya ya, tapi ini prediksi Hotman dari gerak-gerik tim sus dan penyidik, sepertinya bakal ada 3 dari kalangan oknum Brigjen sampai Irjen Pol bakal kemungkinan besar bakal tersangka dalam waktu dekat. Ya, tapi itu hanya dugaan. Tapi ada pertanyaan dan jawabannya sangat simpel. Dan pertanyaan ini saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswa hukum. Kalau nanti hasil visum kedua ternyata berbeda total dengan hasil visum pertama atas kematian Brigadir J, pertanyaannya, apakah tim dokter forensik di visum pertama bisa dijadikan tersangka dan pasal berapa dikenakan? Ini jawabannya sangat gampang, tapi saya sengaja pertanyakan khususnya kepada para adik-adik saya mahasiswa Fakultas Hukum. Salam Hotman Paris dari kantin Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Pagi-pagi Hotman dibawa ke UGD keracunan obat nih, matanya bengkak tuh, ya. Keracunan obat, kebanyakan makan obat dan juga ngurus badan. Ini obatnya sudah ada nih, ya. Bentar lagi aku makan. Ini makan nasi bakar dulu sebelum makan obat. Bantahan. Tidak benar Hotman dilarikan ke rumah sakit dan tidak benar Hotman lagi dirawat sebagaimana viral hari ini diberitakan di berbagai media. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus, memang benar tadi pagi saya ke UGD karena mata saya bengkak, alergi. Karena apa? Tadi malam saya memakai sampo yang juga sekaligus penghitam rambut. Sebelumnya saya udah pakai jenis sampo itu 2 kali, nggak apa-apa. Tapi kok tadi malam saya pakai, kok tiba-tiba besok paginya mata gua bengkak kayak alergi. Tapi saya makan obat alergi selama 6 jam ini, kayaknya mata gua udah baikan lagi dan saya sehat walafiat, tidak dirawat dan sekarang menuju rapat, ya. Bahkan besok akan syuting di Metro TV. Terkait dengan saudara Hotman Paris Hutapea, karena dugaan saya ternyata sekarang terbukti bahwa Richard Lee memang berkolaborasi dengan saudara Hotman dan bahkan klinik hand diserahkan. Dan patut juga kita duga bahwa keributan mereka selama ini kita duga itu hanya kepalsuan belaka. Tapi masyarakat pasti akan menilai. Karena itu, di luar hal yang saya sebutkan tadi, saya tidak penting untuk mengupdate-nya. Kalau Richard Lee memang ada persoalan hukum dan sedang saya gugat, dan Hotman Paris memang sedang dilaporkan oleh saudara Binto Mawi Sumurung, Direktur Sarjana Hukum, dan juga sedang digugat perusahaan yang terkait dengan Holywing dan atau Atlas oleh Bapak Andar Sitomorang. Karena itu saya katakan sekali lagi bahwa saya akan tegar dan tidak akan mundur sedikit pun, karena saya sudah menyatakan dengan tegas bahwa saya percaya apa yang saya yakini benar pasti akan muncul dengan kebenaran. Tidak peduli apa kata orang, karena saya tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya saksikan
dan seperti apa ke depannya, apa yang harus saya lakukan. Tentu sebagai seorang public figure, lawyer profesional, akademisi, politisi, dan pengusaha, saya tentu akan menjaga nama baik saya dan keluarga saya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, update saya hari ini hanya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah khawatir. Saya bukan pengecut, saya bukan pecundang, saya juga bukan penakut. Sehingga saudara Hotman begitu menggebu-gebu memberitahu bahwa Rasman dipanggil 3 minggu yang lalu buat surat penundaan. Nah, hari Senin akan datang. Tunggui, nggak perlu saudara Hotman suruh orang. Saya tidak masalah. Karena apa? Karena saya tahu laporan polisi terhadap saya pasti akan saya jawab secara fakta yang nyata. Dan saya tidak kecup dengan itu. Dan tidak akan bergeser terkait dengan hal-hal yang tidak urgent, dalam tanda kutip, yang bukan menjadi substansi masalah yang saya tengah tangani dan hadapi. Sungguhnya adalah saudara Dr. Richard Lee yang menyandang 2 status tersangka dan sudah diserahkan berkas perbaikannya kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan kali ini Pak Kejati harus benar-benar serius, karena saya akan datang menemui Bapak dan juga Bapak Jaksa Agung langsung. Saya akan datang ketemu juga dengan orang-orang di Istana Negara. Karena ini sudah saya lihat ada dugaan yang tidak beres, sehingga kasus ini begitu lama. Hanya saya fokus ke sini. Ya. LP, Richard Lee, yang sudah 2 tersangka, pencemaran nama baik, laporan Kartika Putri, dan illegal access. Sedangkan gugatan saya juga akan berproses tanggal 16 Agustus ya. 16 Agustus ya? Hah? 14 ya? Ya, 14 Agustus kali ya. Coba tanya nanti. Dan itu semua sudah ditangani oleh tim saya. Jadi itu teman-teman semua yang saya sampaikan. Dan insya Allah klien-klien saya nambah terus. Nah, saya tidak pernah update ada orang susah banget saya bantu baru-baru ini. Presiden Puan dan lain-lain. Dan keluarga saya happy-happy saja. Tidak usah ada yang bermimpi, oh keluarga Rasman begini, ini istrinya diange-ange, kalau bahasa Medan dipanas-panasi, dikompor-kompor, nggak bisa. Nggak bisa. Kita ini keluarga yang baik-baik dan seperti ini. Keadaan ini kalau saya ikut irama orang, maka saya berarti ikut sepikiran dengan orang itu. Jadi saya harus mampu menempatkan diri saya pada posisi di mana saya sebagai intelektual yang mumpuni dan lawyer yang profesional. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.